Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita jumpa kembali dalam Renungan Light of Revival. Bacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, kita membacanya dari Matius 16 ayat 24. Injil Matius 16 ayat 24, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tema kecil pagi hari ini untuk kita belajar adalah penderitaan yang akan membawa kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan kita pada pagi hari ini kita akan mendapat dua hal penting yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyangkal diri. Teks kita tadi mengatakan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri." Jadi sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya, Kristus memerintahkan supaya kita, atau terkhusus di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menyangkal diri. Dan saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri di sini? Ini yang mau kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini, manusia yang sejenis apapun dia, yang model seperti apapun, tentunya kita adalah manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Dan seluruh hidup kita, seluruh kecenderungan kita hanya ingin melakukan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dosa sangat menyenangkan bagi kita sebagai manusia yang mencintai dosa. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan memilih kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan, artinya orang yang sungguh-sungguh menyadari dirinya bahwa dia adalah manusia berdosa dan mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu saudara-saudara, kita akan berpisah dengan dosa-dosa kita. Kita akan jauh dari hal-hal yang selama ini yang kita nikmati, yang kita rasakan merupakan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam kehidupan berdosa itu. Karena saudara-saudara, kenapa demikian? Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan pembaharuan di dalam hidup kita dari hari ke hari, sehingga semakin hari kita dijauhkan secara perlahan dari segala pelanggaran, dari segala kenikmatan dosa yang kita lakukan setiap hari. Itu otomatis, saudara-saudara. Nah, di situ saudara-saudara, tentu ada penderitaan batin yang kita alami karena kita sudah biasanya hidup dalam kebahagiaan dosa yang sering kita lakukan. Karena saudara-saudara, tentu setiap manusia dia punya dosa-dosa favorit, dosa-dosa yang sangat dia cintai. Sehingga saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, tentu kita akan diperbaharui dari hari ke hari, lalu kita akan secara perlahan menjauhi dosa-dosa itu. Nah, saudara, hidup menikmati dosa itu sangat menyenangkan bagi kita yang masih hidup di dalam dosa secara terus-menerus, yang belum percaya kepada Kristus. Tapi ketika kita sudah percaya, tentu kita akan dijauhi dari segala dosa-dosa itu, dari segala kebahagiaan itu, sehingga ada satu penderitaan yang kita rasakan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus, tentu dari hari ke hari pasti kita akan berubah ke hal-hal positif yang menyenangkan Tuhan. Jadi itulah mungkin sedikit penjelasan dari memikul salib. Artinya kita
Ketika meninggalkan dosa yang merupakan kebahagiaan bagi kita, tentu di situ ada penderitaan batin. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi saya mengulangi bahwa ketika sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati kita yang diberikan oleh Allah, tentu kita akan membenci dosa itu dari hari ke hari. Tetapi pada awalnya tentu kita menderita karena kita meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi kita yang luar biasa itu. Dan saudara, hal yang kedua, memikul salib. Saudara-saudara, memikul salib di sini tentu satu hal yang sangat berat. Mengapa berat? Ketika kita sudah percaya Kristus, Kristus perintah sama kita supaya keselamatan itu, Injil itu kita harus beritakan kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara, keselamatan itu bukan hanya milik kita. Bukan hanya milik kita yang sudah percaya kepada Kristus. Karena tentu bahwa masih banyak orang di luar sana yang belum kenal, bahkan belum percaya kepada Kristus. Nah, di sini saudara-saudara, ketika kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak kenal Kristus, apalagi yang mereka orang-orang yang menghina, membenci Kristus, tentu di sini sangat berat, sangat sulit. Tetapi saudara-saudara, tidak mustahil jika kita sudah orang percaya. Tentu Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kita keberanian, kemudahan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kita yakin mereka belum terima Kristus, sehingga kita harus memberitakan Injil walaupun itu sangat berat rasanya. Nah, saudara-saudara, menurut saya memberitakan Injil ini seharusnya tidak susah, tidak sulit. Yang penting kita bersahabat dulu, bergaul dulu dengan orang-orang tersebut, cerita, lalu kita perlahan menyampaikan Injil kepada mereka. Saya, saudara, seringkali bertemu dengan orang dari agama lain, misalnya saja teman-teman yang dari agama Islam. Saya cerita-cerita dengan dia beberapa menit, lalu saya mulai perlahan-lahan membawa mereka kepada Injil. Caranya banyak. Pertama, kita ceritakan bahwa Allah yang maha besar yang mereka sembah itu juga Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, yang menjelma dalam diri Yesus Kristus. Terlalu gampang caranya sebenarnya kita memberitakan Injil. Tetapi walaupun mudah seharusnya, tetapi kita tetap merasa berat, merasa takut. Tetapi walaupun demikian, itu harus, karena kita yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Allah akan bersama-sama dengan kita di mana saja kita. Yang penting ada kerinduan kita memberitakan Injil pada orang-orang lain, sehingga mereka juga bisa selamat. Jadi biar kita menderita di dalam hidup ini, tetapi ketika kita memberitakan Injil, lalu ada orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, upah kita pasti besar di surga. Karena itu saya ajak saudara-saudara, ketika saudara sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita menyangkal diri dan pikul salib, sehingga kita boleh selalu menjauhi segala dosa dan pelanggaran, kesenangan-kesenangan duniawi, dan kita mari memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita yakin mereka belum kenal Kristus, bahkan belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar kita menderita di sini, pasti kita akan menerima kebahagiaan yang sejati di surga selama-lamanya. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, bahkan kita akan memperoleh upah dari jerih payah kita nanti. Biarlah firman Tuhan yang singkat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas waktu yang Kau berikan untuk kami renungkan sedikit dari kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh mentaati segala perintah-perintah Allah sebagai bukti dari iman kami, dan kami boleh melakukan perintah-Mu untuk memberitakan Injil di dalam setiap kesempatan yang Engkau izinkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik saudara, Shalom, biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini boleh memberkati kita. Shalom.